Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Dan di depan saya sudah ada handphone terbaru dari Xiaomi yang baru saja meluncur di pasar Indonesia. Ini adalah Xiaomi 11T Pro. HP ini saya dapatkan dari pre-order kemarin ya, di harga 6.999 juta untuk varian 8/256 GB dan 12/256 GB di angka 7.499 juta. Ini adalah HP termurah yang pakai chipset Snapdragon 888. Status ini kemarin dipegang sama Zenfone 8 dan sekarang ditikung sama Xiaomi. Mantap. Lalu langsung saja kita buka boxnya. Di dalam box langsung kita dapat ucapan terima kasih dari Mas Alvin. Kemudian ada buku manual, case bening transparan, lalu ada handphone Xiaomi 11T Pro-nya. Kemudian ada SIM injektor, kabel USB A ke C dengan warna orange, dan jualan utamanya di handphone ini adalah kepala charger 120 watt. Ini yang menarik di handphone ini karena sudah ada charger dengan kecepatan daya sampai 120 watt. Nanti kita akan coba kecepatan chargernya. Dan setelah pegang handphonenya langsung, handphone ini lumayan bongsor dan berat ya. HP ini punya dimensi 164,1 kali 76,9 dengan ketebalan 8,8 mm dan bobot sekitar 204 gram. Untuk perlindungan di HP ini pakai Corning Gorilla Glass Victus untuk bagian depan, aluminium untuk framenya, dan kaca bagian belakang. Sayangnya untuk kaca bagian belakang tidak disebutkan untuk perlindungannya bermerek apa. Kemudian di belakang HP ini punya desain modul kamera yang beda dengan HP-HP Xiaomi lainnya dengan triple kamera, flash, dan PD autofocus. Lalu ada tulisan 108 megapiksel AI kamera dan ada lagi tulisan Xiaomi 5G. Di atas ada lubang mic, infrared blaster, dan tulisan sound by Harman Kardon dengan lubang speaker. Di kiri kosong, di kanan ada tombol power yang dijadikan satu sama fingerprint sensor dan volume rocker. Lalu di bagian bawah ada slot SIM dual 5G ready tanpa SD card slot. Kemudian ada mic, USB Type-C, dan speaker lagi. Ya, speakernya sudah stereo dengan tuning by Harman Kardon. Untuk warna di handphone ini ada 3 varian, yaitu adalah Meteorite Grey, Celestial Blue, dan yang saya pegang adalah Moonlight White. Dan untuk spesifikasi di handphone ini adalah spesifikasi yang paling ganas saat ini. Dia pakai chipset Snapdragon 888 5nm Adreno 660, Android 12.5.1, LPDDR5, UFS 3.1, baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan charger 120 watt hypercharge. Ada juga liquid teknologi untuk pendinginnya. Dan untuk spek layarnya, HP ini memakai layar AMOLED berukuran 6,67 inch, refresh rate sampai dengan 120 Hz dan touch sampling hingga 480 Hz, support HDR10+, Dolby Vision, dan support sampai 1 billion color. Dan sudah ada screen protectornya juga dari bawaan pabrik. Untuk fitur-fitur pendukungnya dia juga sudah lengkap. Dia support 5G, NFC, Wi-Fi 6, dual speaker by Harman Kardon, Dolby Atmos, high-res audio, dan IP53 yang tahan cipratan air saja. Dan sayangnya untuk handphone ini belum support wireless charging ya. Dan ini dia untuk sedikit kualitas speaker untuk Xiaomi 11T Pro. Xiaomi memang jago masalah angka. Angka yang bisa dia besarkan mampu dimaksimalkan seperti spesifikasinya, dan juga angka yang bisa dikecilkan mampu dikecilkan juga seperti durasi charging dan harganya tentunya. Masih tentang angka, untuk skor Antutu versi 9 di handphone ini dapat di angka 500 ribuan untuk ujian yang pertama. Kemudian untuk uji yang kedua dapat di 600 ribuan. Kemudian setelah itu saya cek lagi dengan suhu handphone yang sudah dingin, dia mampu naik di angka 650 ribuan. Dan aneh, untuk chipset Snapdragon 888 biasanya untuk handphone
lainnya dia mendapatkan skor di angka 700 ribuan ke atas. Ini mungkin karena naga di handphone ini dikandangin untuk performanya, di limit supaya lebih bisa meredam panas di handphone ini. Tapi skor segitu tentunya masih enak-enak saja untuk bermain game dan dipakai untuk harian. Buktinya saya tes pakai game PUBG Mobile, masih bisa di settingan HDR Extreme dengan frame rate lancar jaya. Cuma ada sesekali drop dan main sekitar 10 menitan dapat di suhu sekitar 42 derajat dengan baterai yang berkurang 6%-an. Lalu untuk Genshin Impact untuk defaultnya di settingan medium 30 fps, saya pakai dinaikkan di high 60 fps, bisa dapat rata-rata angka 30 sampai 50 fps-an untuk permainannya. Baterai berkurang sekitar 7%-an di suhu sekitar antara 42 sampai dengan 44 derajat Celcius. Memang sih untuk performa di handphone ini belum bisa mentok maksimal, tapi daripada tangan kita kepanasan saat bermain game, mending begini kan, jadi lebih nyaman dan enak saat bermain game. Oke, kalau sudah kita bermain game dengan puas, lalu kita cek untuk baterai dan chargernya. Baterai di handphone ini mendapatkan charger sampai 120 watt. Xiaomi mengklaim kecepatan ngecharge di handphone ini mulai dari 0 sampai dengan 100% dengan kapasitas baterai 5000 mAh, bisa dapat sampai 17 menitan. Dan setelah saya coba charger di angka 5% sampai dengan 100% di kondisi handphone nyala dengan wifi on, dapat di 22 menitan, meleset 5 menit untuk klaim Xiaomi. Mungkin nanti akan saya coba lagi di kesempatan lainnya atau di video review, mungkin untuk handphonenya akan saya matikan. Dan pertanyaannya, untuk panasnya bagaimana Bang? Bahaya atau tidak? Untuk panasnya selama charging berlangsung lumayan panas, dan untuk bahayanya jelas tidak. Pihak Xiaomi sudah memperkirakan kecepatan charger 120 wattnya aman. Xiaomi tidak selalu melulu mengkasih watt yang besar terus. Di awal memang dikasih watt 110 wattan, tapi semakin lama dia semakin turun wattnya agar baterai lebih awet dan tidak berbahaya untuk penggunanya. Dan terakhir kita akan sedikit bahas tentang kameranya. Kamera di handphone ini pakai spesifikasi 108 megapiksel f1.75 untuk kamera utama, 8 megapiksel f22 untuk kamera ultrawide dengan pandangan 120 derajat. Kemudian 5 megapiksel f2.4 untuk telemakro dan 16 megapiksel f2.45 untuk selfie kamera. Kemudian ini dia beberapa hasil kamera dan video untuk Xiaomi 11T Pro. Ini resolusi 8K. Resolusi 8K untuk Xiaomi 11T Pro. Kalau sekilas dilihat di layar sih kurang begitu stabil untuk stabilisasinya. Oke. Ini perekaman resolusi 4K 60 fps untuk Xiaomi 11T Pro. Kalau dilihat sekilas sih stabil di resolusi ini. Oke. Dan perekaman super stabilnya ada di 1080p 30 fps. Oke, dan ini dia untuk perekaman kamera depan
Xiaomi 11T Pro. Resolusi mentok sampai 1080p 60 fps. Tapi sudah oke sih, detail. Oke. Untuk hasil dan lengkapnya tentang kamera dan video dari handphone ini nanti akan saya buatkan video tersendiri. Oke, demikian saja sedikit impresi awal soal Xiaomi 11T Pro. Apakah HP ini worth it untuk dibeli dan ada kekurangan apa saja di handphone ini? Nantikan video full reviewnya tentang Xiaomi 11T Pro ini. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.